Di Quran itu tidak ada dorongan cerita sekalipun kisah menjadi dongeng itu nggak ada. Semuanya pasti ada hikmahnya. Ya, kenapa ada kisah Nabi Yusuf begitu lengkap? Kenapa Nabi Musa begitu detil? Tapi ketika cerita Nabi Soleh cuma sedikit. Ya, ketika cerita Nabi Dzulkifli cuma sedikit namanya aja. Kisahnya nggak detil, pesannya apa? Nah, itu ada temanya tersendiri. Tarik ke sini. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id minal bait. Dan pelajarilah, pahami sampai engkau mengerti. Setelah paham, mengerti, ingat ya nanti hikmah yang terkandung dalam peristiwa ini. Ketika Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan kembali. Wa idh yarfa'u Ibrahim ini qawa'id ini minal bait. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan kembali pondasi Ka'bah yang sempat tersapu bagian bangunannya di era Nabi Nuh alaihissalam. Wa Ismail dan Ismail. Oke, sekarang saya tanya gini. Kenapa Ismailnya diakhirkan? Kan bisa kalimatnya begini. Dan ketika Allah perintahkan Ibrahim dan Ismail alaihissalam untuk meninggikan pondasi Ka'bah. Ya, kan bisa begini di luar Quran. Wa idh yarfa'u Ibrahimu wa Ismailul qawa'id minal bait. Kenapa tiba-tiba wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id minal bait wa Ismail? Nah, cepat ya, waktunya terbatas. Jadi, kalau disebutkan bersamaan, itu artinya perannya setara, sama. Ya, kalau disebutkan satu terlebih dahulu, yang kedua di belakang, artinya peran utamanya yang pertama ini. Yang belakang tuh ikut-ikut bantu. Oke? Nah, jadi sebetulnya yang diperintahkan itu Nabi Ibrahim. Anaknya ini masih belia, belum balik loh waktu itu. Ya, ada menyebutkan sekitar 3-4 tahun. Tapi saking merasanya kasih ayah kepada beliau dalam perjalanan hidupnya, jadi ketika ayah dapat tugas, itu punya rasa ingin bantu. Ingin bantu. Jadi begitu anak ayahnya diperintahkan, anaknya pengen bantu. Padahal masih kecil, masih belia. Sehingga dalam fikih keluarga, dibawa ini sebagai pesan moral yang sangat tinggi. Bagaimana seorang anak bisa punya kasih yang dalam kepada ayah. Sampai pekerjaan ayah pun dia ingin hadir membantunya. Maka pesan moralnya, berikan perhatian kepada anak. Sehingga dengan perhatian itu muncul rasa dari anak untuk peduli terhadap beban yang diamanahkan pada orang tuanya. Jadi poinnya,